Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai listrik. Apa sih listrik itu? Listrik adalah suatu zat yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang bergerak pada satu titik negatif ke titik positif. Muatan listrik adalah sifat yang dibawa oleh partikel dasar, bisa berupa muatan positif atau muatan negatif. Bagaimana muatan positif dan muatan negatif terjadi? Muatan positif terjadi jika proton lebih banyak dari elektron. Sebaliknya, muatan negatif terjadi jika elektron lebih banyak dari proton. Yuk perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambaran muatan positif dan muatan negatif, di mana elektron berada tepat di garis lingkaran, sedangkan proton terdapat di dalam lingkaran. Muatan listrik juga mempunyai sifat-sifat. Apa saja sifat-sifat muatan listrik? Yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Pertama, listrik statis. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara di suatu benda. Listrik statis terjadi karena adanya materi yang menjadi muatan. Materi yang bermuatan terjadi karena adanya gesekan atau gosokan yang menyebabkan perpindahan elektron dari atom materi yang satu ke atom materi lainnya. Contoh sederhana listrik statis. Pernahkah kamu melakukan sebuah percobaan dengan cara merobek kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil, lalu menggosok penggaris plastik ke rambut dan mendekatkannya ke arah kertas yang tersobek tersebut? Apa yang akan terjadi? Kertas-kertas yang telah kamu robek tadi jadi bisa ditarik tanpa disentuh dengan penggaris yang sudah kamu gosok tadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya adalah listrik statis. Seperti pada gambar, penggaris tersebut dapat menarik kertas-kertas tadi karena listrik statis yang dihasilkan oleh tubuh kita, lalu disalurkan ke penggaris. Karena pada dasarnya, semua benda yang ada di muka bumi ini, termasuk tubuh manusia, mengandung muatan listrik. Hal itu disebabkan oleh susunan atom yang terkandung di dalam benda-benda tersebut. Hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb yaitu besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda. Rumus hukum Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana keterangannya F adalah gaya listrik, K adalah konstanta Coulomb, di mana ketetapan nilainya K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 dan Q2 adalah besar muatan, dan R adalah jarak muatan. Contoh soal penerapan hukum Coulomb. Dua benda bermuatan listrik sejenis. Masing-masing muatan pertama adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb, dan muatan kedua adalah 5 dikali 10 pangkat min 4 Coulomb, dipisahkan pada jarak 5 cm. Pertanyaannya,
Tentukanlah besarnya gaya kolom di antara dua muatan tersebut dengan nilai konstantanya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Pembahasannya adalah proses terjadinya petir adalah ketika awan dipenuhi dengan muatan listrik. Muatan positif akan terbentuk pada bagian atas awan, dan muatan negatif akan berada di bagian bawah awan. Ketika muatan positif dan muatan negatif semakin besar dan menjadi cukup besar, akan terjadi percikan besar antara awan. Jenis listrik yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis adalah listrik yang bisa bergerak atau berubah, yang biasa disebut dengan arus listrik. Listrik dinamis terjadi karena adanya arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Arus listrik hanya bisa terjadi di rangkaian tertutup. Lalu, apakah itu arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik? Arus listrik searah atau biasa disebut dengan DC dan arus listrik bolak-balik atau biasa disebut dengan AC. Arus listrik searah adalah arus yang mengalir pada satu arah setiap saat. Sedangkan arus listrik bolak-balik adalah arus yang mengalir dalam satu arah pada saat tertentu dan mengalir dalam arah sebaliknya pada saat yang lain. Contoh arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Yang pertama, contoh arus listrik searah. Bila sebuah baterai dihubungkan pada rangkaian, arus mengalir dengan tetap pada satu arah. Contohnya yaitu seperti pada gambar, yaitu pada charger HP atau charger laptop. Yang kedua yaitu contoh arus listrik bolak-balik. Arus AC atau arus bolak-balik umumnya dihasilkan oleh generator listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik. Nilai arus dan tegangan bola balik selalu berubah-ubah menurut waktu dan mempunyai pola grafik. Dari animasi dapat terlihat arus dan tegangan listrik AC berbentuk bolak-balik. Demikianlah video pembelajaran mengenai listrik dari kelompok 8. Terima kasih.